Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lilik Huluwatunimah kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Kali ini bersama Dinas Sosial Provinsi Banten mengangkat tema seputar syarat izin UGB ataupun juga PUB. Dan seperti yang kita tahu pemirsa, banyak masyarakat yang sebenarnya tidak tahu bahwa untuk mengadakan undian gratis berhadiah atau UGB dan juga pengumpulan dana atau barang atau PUB ini dari masyarakat, semua itu ada prosedur perizinannya. Negara memiliki kewenangan untuk mengaturnya sesuai dengan undang-undang dan hal itu diperlukan dengan tujuan demi ketertiban penyelenggaraan undian, keterjaminan dari penipuan, serta ada dampak berupa kesejahteraan sosial bagi masyarakat dan pemasukan berupa pajak untuk negara. Lalu bagaimana izin undian gratis berhadiah dan juga pengumpulan uang atau barang, seperti apa mekanismenya, kita bahas di dialog khusus kali ini. Dan hingga apa saja bantuan yang digulirkan Dinas Sosial terutama untuk banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dan pemirsa, kita sapa narasumber kita yakni PLT Kabid Jaminan Sosial Dinsos Banten, Bapak Slamet Riyadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Baik ya, sehat, Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir Ya. di Banten TV Pak. Ya. Baik, berikutnya juga telah hadir penyuluh sosial Dinsos Banten, Bapak Widianto. Assalamualaikum Pak Widi. Waalaikumsalam. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, kita membahas terkait UGB dan juga PUB. Saya ingin ke Pak Slamet terlebih dahulu. Siap. Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan UGB ini terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan apresiasi yang setingginya khususnya ke Banten TV yang menjadi media kita untuk bisa bersosialisasi kepada masyarakat Provinsi Banten terkait dengan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang. Atau disingkat, kalau undian gratis berhadiah adalah UGB, sementara pengumpulan uang dan barang adalah PUB. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Lilik, apa yang dimaksud dengan undian gratis berhadiah, itu adalah sistem atau mekanisme yang dilakukan oleh dunia usaha untuk bagaimana mereka lebih meningkatkan penjualan produk, artinya seperti itu. Jadi ada produk penjualan yang mereka ingin capai terkait penjualan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan melalui salah satunya UGB. Dengan menyelenggarakan undian gratis berhadiah, di mana ada ketentuan dan mekanisme yang dibuat oleh perusahaan tersebut sehingga nanti ujung akhirnya produk yang mereka jual itu meningkat secara omset dengan melalui mekanisme undian gratis berhadiah. Jadi ada di masyarakat juga banyak, misalnya program undian itu minimal beli 10 nanti mendapatkan kupon dengan hadiah tertentu kemudian diundi. Artinya ada fokus utama dari penyelenggara undian dalam ini dunia usaha, intinya bahwa mereka ingin lebih meningkatkan produk penjualan untuk meningkatkan pendapatan kepada perusahaan tersebut. Ada efek yang diharapkan oleh perusahaan, yaitu bagaimana meningkatkan produk penjualan seperti itu. Dan UGB ini banyak terjadi di sekitar kita sebenarnya. Betul. Ya Pak ya. Kalau Bapak melihat UGB ini kan memang harus berizin. Betul. Bagaimana betul. proses perizinannya? Untuk UGB memang ini tahapan kegiatan yang dilakukan oleh dunia usaha maupun masyarakat harus melalui mekanisme perizinan. Oke. Karena memang ada ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang 22 tahun 54 yang diturunkan oleh peraturan Menteri Sosial ya nomor 4 tahun 2021, bahwa undian gratis berhadiah itu tidak serta-merta dilaksanakan begitu saja. Tapi ada alur atau tahapan untuk mendapatkan izin tersebut. Biasanya
izin undian itu dilakukan ya atau dipenuhi syarat pengajuan izin undian itu dipenuhi oleh dunia usaha, misalnya dengan membuat surat permohonan izin undian yang ditujukan kepada Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat berjenjang. Berjenjang, ada pengantar dari kabupaten kota, kemudian provinsi, hingga akhirnya penerbitan izin ditetapkan langsung atau dikeluarkan langsung oleh Kementerian Sosial. Oke, Seperti ini kan itu. memang peraturannya dari pusat ya, Dari Pak, ya? pusat memang, karena memang sebetulnya ada pembagian kewenangan terkait dengan undian ini. Ada kewenangan pusat dan ada kewenangan kabupaten kota dan provinsi. Oke. Sebetulnya kalau kewenangan kabupaten kota itu semacam surat pengantar, kemudian di tingkat provinsi itu outputnya nanti ada semacam rekomendasi yang bersangkutan, dalam hal ini perusahaan itu berhak mendapatkan izin terlebih dahulu dengan kita lihat, kita kaji syarat-syaratnya seperti apa, kemudian layak atau tidak perusahaan tersebut melaksanakan undian, kemudian apakah betul undian itu dilaksanakan. Kita monitor sebelum pelaksanaan undian itu, kita lihat undiannya apa hadiahnya, waktunya kapan dan sebagainya. Jadi kita pastikan dulu ketika perusahaan akan melaksanakan undian, kita lihat dulu undiannya sudah tersedia atau tidak. Jadi sebelum ada hadiah yang tersedia, yang disediakan memang betul untuk nanti hadiah sebagai atas undian gratis yang dilakukan oleh perusahaan, kita belum bisa memberikan rekomendasi. Nanti dari provinsi itu langsung diberikan pengantar oleh kita untuk selanjutnya nanti penerbitan izinnya dilakukan oleh Kementerian Sosial. Baik, seperti itu. Saya ke Pak Widi. Pak, tadi sudah dijelaskan sedikit, memang ada kewenangan dari Dinas Sosial Provinsi, kemudian juga kabupaten kota, walaupun sebenarnya peraturannya dari pusat. Apakah mungkin Dinas Sosial Provinsi Banten juga ikut turut mengawasi jalannya UGB tersebut? Ya, memang ada peran-peran di pemerintah daerah untuk dalam hal pengawasan, seperti yang termaktub di Permensos 4 2021 yang Pak Kabid Slamet tadi sampaikan, bahwa tugas pengawasan itu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, tentu melalui perangkat daerahnya ya, dinas sosial. Dalam hal ini ada satuan tugasnya dalam pengawasan tersebut. Di satuan tugas itu terhimpun juga oleh aparat intern pemerintah. Ada di dinas sosial itu disebut penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS yang memiliki tugas dan fungsi itu melakukan pengawasan terhadap proses jalannya undian gratis berhadiah ini, mulai dari proses perizinannya sampai ke tahap terakhir pelaporannya. Apakah ada mekanisme yang terlewat atau tidak ditempuh? Pertama dari proses izinnya dulu, apakah ini sudah mengantongi izin? Izin pun diawasin. Apakah undian itu tidak semuanya undian itu diizinkan? Ada produk-produk tertentu yang tidak diizinkan untuk dilakukan undian. Ya, seperti contoh makanan suplemen. Itu tidak boleh itu dilakukan undian atau memberikan hadiah untuk promosi makanan suplemen. Kedua, untuk susu formula di bawah untuk anak di bawah 1 tahun itu nggak boleh. Dan rokok, iklan rokok aja kan dibatasi. Minuman keras juga. Ya, minuman keras. Itu juga tidak boleh. Nah, itu dari segi izinnya, yang mana boleh izin, mana yang nggak boleh. Nah, terus ketika sudah dapat izin, mana diawasinya dalam hal apa? Dalam hal promosinya. Nah, promosi undian ini dia mempromosikannya kapan sampai kapan? Itu di periode izin kan sudah dicantumkan. Saya misalkan periode undian ini dilaksanakan dari Januari sampai Desember. Betul. Nah, itu diawasin tuh. Terus sebarannya apa seluruh Indonesia apa di daerah mana saja? Nah, seperti itu. Itu tugasnya ketika sudah dapat izin. Selanjutnya ke penentuan pemenangnya. Nah, pemenang artinya didahului oleh penyegelan. Jadi penyegelan itu ketika promo itu sudah selesai, dinyatakan selesai, itu ada namanya penyegelan. Penyegelan atas data peserta undian. Nah, dilakukan oleh petugas. Bisa dari Kementerian Sosial, bisa dari petugas daerah. Dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi maupun kota atau kabupaten. Nah, di segel itu juga harus ditantumkan di izin tadi. Kami akan melakukan penyegelan ini di tanggal berapa, jam berapa, di mana. Nah, itu petugas tadi mengecek tuh di izinnya. Oh, tanggal sini harusnya dari segel. Gitu. Terus segel, setelah itu baru boleh dilaksanakan undian. Nah, di segel tadi dicek.
keabsahan pesertanya. Hmm. Nah, setelah keabsahan peserta juga dicek juga hadiahnya. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa itu sudah tersedia apa belum? Iya. Karena di izin tadi itu harus lengkap. jangan sampai hadiahnya disebutkan mobil, motor misalkan ya, atau uang tunai atau hadiah umroh. Ternyata hadiah itu belum dibeli oleh si penyelenggara ini. Masih berupa namanya pesanan. Belum dibayar juga. Atau umroh. Umroh itu berupa pesan aja ke travel misalkan. Ketika sudah diundi, nunggu dulu nih yang menang siapa dulu. Atau nunggu dulu pesertanya banyak apa enggak. Kalau sedikit gak jadi aja deh. Itu nggak bisa. Makanya harus dipastikan di segel itu hadiahnya sudah siap, tersedia, pesertanya dinasakan absah, valid. Orangnya ini pesertanya dihitung juga nih kalau berupa database, dilihat databasenya. Terus kedua alat undinya. Alat undinya apa? Manual kah? Atau misalkan manual itu dikocok, misalkan kupon gitu ya. Atau melakukan melalui sistem, melalui perangkat komputer itu diuji coba dulu sistemnya, kita cek apakah sistem ini dibikin untuk diatur untuk menentukan pemenangnya, diatur oleh si pemrogramnya, harus si A, si B, si C, kita cek tuh, diuji dulu itu, makanya dapat tugas. Ketika sudah pesertanya udah valid, alat undinya sudah pas atau sudah valid juga, baru boleh dilaksanakan namanya pengundian. Hari undiannya juga harus ditentukan, tanggal berapa, jam berapa, di mana. Dan tetap diawasi hari H-nya. Harus, nggak boleh itu namanya penyelenggara melakukan undiannya sendiri. Ada namanya petugas tadi. Bisa Kementerian Sosial, petugas Dinas Sosial Provinsi maupun Kabupaten Kota. Dan dilaksanakan nanti pas undian itu disaksikan juga oleh unsur yang namanya notaris. Karena si prosesnya tadi, proses jalannya undian, penyegelan undian tadi, proses pengundiannya ya, itu harus tercatatkan di berita acara notaris. Lumayan panjang sebenarnya prosesnya ya. Betul. Panjang sekali dari berizin keabsahan hingga hari H saat melakukan pengundian. Nah, ini kan khusus produk saja atau kalau misalnya kayak minimarket, lembaga tertentu yang ingin melakukan undian gratis berhadiah ini, apakah juga tetap akan melalui proses seperti tadi? Karena di daerah juga kan banyak juga yang melakukan UGB tadi. Nanti kita bahas lagi ya Pak. Dan pemirsa Banten TV, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini, tetap di Dialog Khusus. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Khusus bersama Dinsos Provinsi Banten terkait syarat izin UGB dan juga PUB. Tentu saja masih bersama Pak Slamet dan juga Pak Widianto. Saya masih ke Pak Widianto tadi melanjutkan hal yang tadi terkait UGB. Apakah juga selain produk misalnya minimarket atau lembaga tertentu juga bisa melakukan UGB dan harus berizin Pak Widi? Ya, semua produk yang dilaksanakan badan usaha yang ada promosinya, kecuali yang tayangkan di awal ya, seperti rokok, minuman keras, susu formula untuk bayi di bawah 1 tahun, ya, terus makanan suplemen, itu harus berizin. Ya, gitu. Dan izinnya tentunya tadi diterbitkan oleh Kementerian Sosial atas rekomendasi dari pemerintah daerah. Daerah ini dari provinsi, dan izin juga itu mekanisme nanti ada berikutnya diatur kembali. Perizinan ini cukup simpel kok. Tidak mungkin bagi masyarakat awam ribet mungkin yang izinnya. Sebenarnya nggak ribet. Prosesnya berapa lama sih kalau mau izin? Kalau di SOP-nya sih harusnya 14 hari udah selesai dengan dan ketentuan syarat sudah lengkap. Baik. Ya. Ini diizinnya ini melalui daring. Bisa online. Bisa online. Harus online. Harus online. Baik, ya. Nggak bisa online, ya. Harus online malah, harus wajib online. Melalui sistem pemerintah provinsi sudah memfasilitasi izinnya di satu pintu di PTSP.
tergabung dengan izin-izin yang Oh, lain. izinnya langsung ke PTSP, DPM-TSP. ya DPM PTSP Betul. Provinsi Banten melalui sistem saya bacakan nih ya untuk masyarakat Provinsi Banten biar bisa mengakses izin melalui sipeka.bantenprov.go.id. Baik. Ya itu pertama ya untuk memohon rekomendasi dan ada satu sistem kembali karena ini harus terregistrasi lah juga di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nama sistemnya adalah SIM atau SIM. SIM ppsdbs.kemensos.go.id. Ya. Iya, semuanya Jadi, lewat online. Semuanya online. Ini sebenarnya semua di online, waktunya tidak terlalu lama, 14 hari dengan ketentuan syarat administrasinya lengkap. Baik. Kalau izin tadi berbayar tidak? Gratis. Gratis. Izinnya gratis. Izinnya gratis. Mhm. Nanti prosesnya yang gratis Iya, ya. iya. Tapi di Kemensos itu ada mensyaratkan biaya administrasi 200.000 dan 100.000 saja. Itu untuk apa? Itu untuk izin mendapatkan akun istilahnya itu di Kemensos 200.000 dan 100.000 ditransfer langsung ke rekening Kemensos. Baik. Dan ada di luar itu ada biaya. Nah, biayanya ini bukan biaya perizinannya, bukan. Nah, tapi karena undian gratis ini semangatnya untuk membantu pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial, namanya ada biaya UKS, usaha kesejahteraan sosial. Baik. Nilainya 10% dari total hadiah yang diizinkan. Dan itu yang bayar lembaga tadi Yang membayar badan usaha tadi. badan usaha tadi Badan ya. usaha 10%. Baik. Itu harus dibayar di saat proses Sebentar, perizinan. 10% dari total hadiah. Total hadiah yang diizinkan. Baik. Ya, yang diberizinkan gitu. 10%. Itu ada lagi nanti setelah penyelenggaraan biayanya lagi, tapi itu pajak. Karena orang taat bayar pajak. Kewajiban warga negara kan? Iya. Dapat hadiah ada pajaknya sebesar 25% dari hadiah. Pajak yang memenangkan itu. Ya, bisa ditanggung oleh si penyelenggara, si badan usaha, atau juga bisa ditanggung oleh si pemenang. Itu bergantung kesepakatan awal. Tergantung si penyelenggara mau Oke. bikin syarat ketentuannya gimana. Biasanya kebiasaannya sih dibikinnya udah pajak hadiah ditanggung oleh pemenang, tapi tidak menutup kemungkinan ditanggung oleh si penyelenggara. Baik. Itu dibayar ketika hadiah itu mau diambil. 30 hari setelah dinyatakan memenang, diambil, bayar pajak. Kalau nggak dibayar pajak, hadiah nggak dikasih. Iya. Gitu. Sayang banget. Ya kita nanti udah ada ikut ketentuan undian lain gitu. tuh. Baik. Nanti kita bahas lagi ketentuan lanjutan ketika hadiah itu tidak diambil oleh pemenang. Nanti ada lagi ketentuannya. Oke, stop sampai di situ dulu ya. Saya mau ke Pak Slamet lagi. Pak, kalau di Provinsi Banten ini menurut catatan Dinsos barangkali UGB dalam setahun itu biasanya berapa kali sih Pak? Rata-rata di sekitar 50 sih ada. Banyak juga ya. Banyak juga, 50-an Mbak Lilik. Dan itu badan usahanya besar. Badan perusahaan besar. Jadi perusahaan-perusahaan yang mengajukan permohonan izin penyelenggaraan undian gratis itu pengalaman ya, itu di rata-rata di angka 50. Itu perusahaan besar, Multinasional. ya multinasional juga ada. Internasional. Dan tersebar di Provinsi Banten, cuman yang paling banyak karena memang dunia usaha paling banyak di Tangerang ya, ya kebanyakan dari wilayah Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, sama Tangerang Selatan. Tapi ada beberapa persen yang di wilayah sini, Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Cilegon ada juga. Cuman kebanyakan ya Tangerang Raya. Tangerang di sana yang perusahaan-perusahaan yang sering rutin setiap tahun melaksanakan undian gratis berhadiah. Itu sebetulnya gini Mbak Lilik, kenapa sih UGB-PUB itu Dinsos yang ngurusin? Iya, kenapa? Kenapa itu yang ini? Iya, Bapak bertanya sendiri, jawab sendiri, Iya, silakan Pak. betul. Ini juga biar diketahui oleh masyarakat Iya, nih Mbak betul. Lilik. Kenapa sih Dinas Sosial tadi sampai disampaikan oleh Pak Widi itu sampai ke monitoring dan sebagainya, dampak yang ditimbulkan ketika undian gratis itu ya fiktif atau penipuan undian gratis berhadiah. Khawatirnya begitu. Khawatirnya seperti itu. Makanya fungsi monitoring pengawasan dari mulai perizinan sampai dengan pelaksanaan dan monitoring kita sampai akhir lah, sampai perusahaan tersebut memberikan laporan atas penyelenggaraan undian. Jadi marah kan? Beberapa waktu lalu ada penipuan undian kan Ya, gitu. banyak ya. Mungkin ada yang melalui media online, ada yang pakai WhatsApp. Selamat Betul. Anda mendapatkan hadiah ini. Kemudian ada juga yang melalui kupon dalam kemasan produk Makanan. tertentu, makanan Oke. yang dalamnya Anda dapat ini, padahal itu adalah silakan menghubungi ke rekening ini. Ya,
kenapa kita concern di sini? Karena khawatir penipuan ini berkedok undian, sehingga ada masyarakat kita ya, notabene kan yang tergiur untuk melaksanakan undian, semangat itu kan kelompok masyarakat yang notabene ya memiliki pendapatan yang menengah ke bawah, artinya ketika dia dapat undian dia senang kan gitu. Sehingga tanpa pikir panjang, permintaan syarat undian misalnya transfer ke rekening tertentu langsung dilakukan. Padahal ternyata setelah ditunggu beberapa kali tidak ada, nihil. Jadi itu dampaknya mungkin nanti ketika seseorang itu kehilangan kehilangan mata kehilangan apa tadi karena menebus ini kehilangan penghasilan gitu, tentu dampaknya apa? Timbul masalah sosial baru. Yang tadinya dia uangnya itu untuk pemenuhan kebutuhan dasar, dipakai transfer untuk undian, ternyata undiannya ya fiktif, akhirnya pemenuhan kebutuhan dasarnya menjadi terganggu. Masalah sosial timbul kembali. Akhirnya Dinsos lah yang lebih berperan lagi. Baik. Jadi Dinsos kan concernnya untuk bagaimana penyandang masalah kesejahteraan sosial itu kita tekan seminimal mungkin, diharapkan masyarakat di Banten pada umumnya tingkat kesejahteraannya jauh lebih baik. Baik. Itu aja. Saya ke Pak Widi kembali. Pak, kalau sekarang kan juga marak undian gratis yang dilakukan oleh mungkin akun-akun di media sosial. Nah, apakah ini juga termasuk jadi pengawasan, Pak? Ya, segala jenis undian, baik apapun medianya. Nah, mungkin karena perkembangan zaman saat ini kan lebih ke digital, dan digital pun sekarang sudah lari ke media sosial ya, dengan media-media sosial yang umum sekarang yang lagi viral gitu ya, itu tidak luput dari pengawasan. Nah, dan Kementerian Sosial itu sudah ada MOU dengan yang namanya Kementerian Kominfo ya, dan ada dengan Badan Cyber dan Sandi Negara ya untuk mengawasi, dan kalau ada indikasi pidana itu juga sudah bekerja sama dengan Barreskrim Polri untuk menindak atas tindak pidananya. Jadi diawasi ini sebenarnya walaupun secara tidak langsung, khususnya yang di media-media sosial tadi ya, karena emang dunianya sekarang undian-undian yang kalau giveaway itu termasuk juga, Pak? Beda. Giveaway nggak masuk UGB ya? Masuk UGB. Karena itu atas nama pribadi begitu? Ya tergantung ininya, unsurnya dulu deh. Unsurnya itu apakah dilakukan oleh badan usaha. Ya, kalau misalkan giveaway dilakukan oleh seorang influencer yang dia mengatasnamakan pribadi dan tidak ada produk yang dipromosikan, ya itu tidak masalah. Asasnya dari pengertian undang-undangnya pun sudah nggak masuk. Baik. Tapi kalau undian itu dilakukan oleh badan usaha, tapi diiklankan oleh si influencer, salah seorang atau siapapun personal yang mengiklankan atas nama si badan usaha, atas nama sebuah produk yang diiklankan, itu harus berizin. Bedanya itu. Jadi ada muatan produk tidak, yang diiklankan tidak gitu. Baik, Pak, seandainya badan usaha ini melakukan UGB tapi tidak berizin, apa sanksinya? Nah, sanksinya ada dua. Pertama adalah sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidananya ini sudah diatur seperti yang Pak Slamet tadi sampaikan, Undang-Undang Nomor 22 1954. Ini undang-undang cukup jadul ya kalau orang bilang itu. Dan memang undang-undang saat itu mengaturnya begini. Ketika ada unsur pidananya, dihukum selama-lamanya 3 bulan kurungan dan denda setinggi-tingginya 10.000. Sedikit dong, Pak. Ya, Undang-Undang tahun 1954. Ya. Sekarang kalau ada ahli lagi. Hukum pidana nanti bisa mengartikan deh itu apa ada konversi atau bagaimana istilahnya ya. Tapi juga tidak hanya berhenti di undang-undang itu. Jangan salah. Ada lagi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nih saya baca, saya takut salah saya juga. Ya. Ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Itu tentang perlindungan konsumen. Pasal 62 ayat 2, yaitu pidana penjaranya selama-lamanya 2 tahun. Jadi ini sudah ada pembaruan undang-undang pidana yang menyertainya gitu ya. Jadi undang-undang untuk perlindungan konsumen. Karena bagaimanapun karena tadi ada sebuah produk yang diiklankan, dijual, kan harus konsumen yang dilindungi nih. Gitu. Makanya ada juga jangan dendanya cuma 10.000 atau dikurungnya 3 bulan deh gitu. Yang apa-apa deh. Jangan salah. Baik. Itu. Kita melanjutkan yang tadi, Pak, menyambung yang tadi yang terkait ada hadiah atau pelaksanaan itu sudah berlangsung tapi hadiahnya tidak diambil oleh pemenang. Nah, seperti apa, Pak?
Ya, jadi ini hadiah sudah dilaksanakan undiannya, pemenang sudah ditetapkan, Ya. tapi pemenangnya ini tidak ditemukan orangnya atau tidak bisa dihubungi, atau pemenangnya sudah bisa dihubungi tapi tidak bisa mengambil hadiahnya, ya. Atau juga mungkin hadiah ini memang ketika saat undian tidak didapatkan pemenang. Kenapa itu? Ya. Gimana maksudnya? Ya, jadi begini, kita laksanakan undian, proses undian berlangsung, sudah di syarat ketentuannya diundi sebanyak 3 kali, diumumkan sebanyak 3 kali, dipanggil misalkan. Ternyata tidak ada Tidak hadir orangnya. Ketika sudah 3 kali dan diulang sebanyak 3 kali tidak ada, undian ini, hadiah ini balik namanya ke kas negara. Oh gitu. Diserahkan ke negara Full. melalui Kementerian Sosial. Secara full ini ya? Iya. Diberikan ke negara menjadi barang milik negara yang nantinya akan dilelang. Dan prosesnya ini dikembalikan bukan ke pemerintah daerah, bukan. Ke negara. Negara dalamnya melalui Kementerian Sosial. Ditampung di Kementerian Sosial, dicatatkan sebagai aset milik, barang milik negara, BUMN ya. Dan nanti dijual, tapi tidak langsung seperti dijual aja gitu, enggak. Baik. Ada namanya proses lelang. Proses lelang. Nanti dilaksanakan oleh kantor lelang milik negara, KPKNL. Baik. Dilelang melalui proses lelang. Nah, siapapun boleh warga negara yang pengen memiliki barang tersebut, mungkin namanya proses lelang kan dengan persaingan harga ya. Silahkan, mungkin itu proses di kantor lelang negara. Dari sini kita paham bahwa untuk mengadakan undian gratis berhadiah tidak semena-mena. Harus ada proses izinnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya, tapi kita membahas pengumpulan uang dan barang ya Pak. Dan pemirsa Banten TV, kita sesaat lagi kembali lagi usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog khusus bersama Dinsos Provinsi Banten. Kita mengangkat tema syarat izin UGB dan juga PUB. Tadi kita sudah membahas terkait undian gratis berhadiah selama 2 segmen lumayan panjang. Kali ini kita akan membahas terkait pengumpulan uang dan barang yang nyatanya juga harus memiliki izin. Saya ke Pak Slamet. Pak, mengapa PUB ini harus mengantongi izin dari Dinsos Provinsi Banten? Apa tujuannya Pak? Baik, PUB lebih kenal di masyarakat sumbangan lah, pengumpulan uang atau barang. Ya. Jadi sumbangannya itu bisa berbentuk uang ataupun berbentuk barang. Nah, kenapa lagi-lagi saya sampaikan, kenapa kita konsen juga di pengumpulan uang dan barang atau sumbangan ini? Yaitunya tadi sifat kesetiakawanan masyarakat, gotong royong ketika melihat seorang mengalami musibah atau bencana, itu timbul dari hati nurani. Masyarakat itu kan seperti itu, masyarakat timuran memiliki empati yang tinggi. Ketika ada musibah bencana, yuk sumbangan barang-barang, gotong royong untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terkena bencana. Nah, ada kalanya niat baik masyarakat ini disalahgunakan oleh oknum tertentu yang mengatasnamakan lembaga atau institusi tertentu, mengambil sumbangan, tapi peruntukannya tidak untuk yang dimaksud tadi, tapi lebih banyak untuk kepentingan sendiri. Dan itu memang ada lah. Saya kemarin juga lihat-lihat di lapangan gitu, pas monitoring ada juga. Yang ke rumah-rumah juga ada gitu, datang door to door ke rumah-rumah, ke komplek-komplek. Pas dialog ini untuk siapa, untuk apa, dia tidak memberikan informasi lengkap, dan bahkan izin pengumpulan uangnya itu juga dia tidak membawa gitu kan, syarat utama untuk lembaga atau badan yang
ingin melakukan pengumpulan uang atau barang, itu izinnya itu harus dibawa itu mutlak, untuk disampaikan ke masyarakat bahwa saya bergerak di masyarakat untuk pengumpulan uang dan barang itu memang berizin itu. Jadi banyak yang ini ada kalanya oknum yang tidak bertanggung jawab, mengatasnamakan lembaga tertentu, mengambil uang tapi untuk kepentingan pribadi. Dan ini mungkin yang dinamakan dengan bertentangan dengan undang-undang. Betul sekali. Dan Bapak menemukan itu banyak hal terjadi di Provinsi Banten. Kalau di Provinsi Banten banyak sih tidak, cuma ada oknum-oknum tertentu yang memang apa ya, dalih mereka ya itu tadi untuk pembangunan ini, masjid, pembangunan itu dan sebagainya. Tapi fakta di lapangan tidak seperti itu. Tapi sebetulnya memang menurut regulasi juga pengumpul ya itu boleh mendapatkan, tapi ketentuannya nanti mungkin bisa Maksudnya boleh mendapatkan imbalan? Boleh, dari sumbangan yang dia terima misalnya, itu ada ketentuan, nanti Pak Widi yang bisa menjelaskan berapa persen untuk yang si pengumpul itu memang ada ketentuannya. Ada, ya? Baik, saya ke Pak Widi. Pak, proses untuk izin dari PUB ini seperti apa sih Pak? Ya, gini Mbak Lilik, prosesnya tentunya pertama dilalui dengan pembagian kewenangan, pengumpulan sumbangan atau pengumpulan uang atau barang, atau orang sekarang biasa kenal dengan donasi, atau lebih kerennya lagi disebut oleh filantropi. Ya, bahasa sekarang orang anak-anak sekarang ya, generasi milenial nyebutnya filantropi. Izinnya ini berdasarkan pembagian kewenangan ini didasarkan oleh wilayahnya, wilayah jangkauannya. Gini, saya jelaskan detailnya. Jangkauan dari sumbangan, pengumpulan sumbangnya, apakah pertama lintas provinsi, misalkan Banten sampai ke DKI, Jawa Barat, atau mungkin seluruh Indonesia. Nah, kalau oleh jangkauan sumbangan itu dipromosikan, dipublikasi donaturnya dari lintas provinsi, artinya izin itu harus diberikan oleh namanya Kementerian Sosial, oleh Menteri Sosial. Ketika jangkauan itu hanya lintas kabupaten kota, masih dalam satu lingkup provinsi, misalnya dalam hal ini Provinsi Banten, ya Kabupaten Serang, Kota Serang, ke Tangerang, misalnya, berarti izinnya diberikan atau diterbitkan oleh Gubernur Banten. Selanjutnya, yang terakhir, kalau lintas wilayahnya hanya sebatas kabupaten atau kota, ya, di dalam kabupaten kotanya di Provinsi Banten ya, misalnya hanya di Kota Serang, hanya di Kota Tangerang, itu izinnya diterbitkan oleh wali kota atau bupati setempat. Itu pertama dari jangkauan donasinya. Kedua gini, klausul keduanya. Lokasi domisili oleh si penyelenggara sumbangan atau si lembaganya ini atau yayasannya. Berdasarkan hukumnya hukum berdirinya ya namanya, berdirinya ini berdomisili di mana nih si yayasan ini. Misalkan domisilinya ternyata di luar Provinsi Banten, ya, atau mungkin gini, bantuan ini diberikan khusus ke wilayah tertentu, karena itu terjadi khusus ke wilayah tertentu, dimanapun tertentu aja ya. Tapi domisilinya ada di Provinsi Banten, kantor si lembaganya ini. Padahal bantuan itu dikirim, misalkan saya ambil contoh yang sudah berizin ke Papua. Tapi lembaganya ada di Provinsi Banten. Nah, itu izinnya harus diterbitkan oleh Kementerian Sosial. Atau sebaliknya, lembaganya ini ada di Jakarta, tapi penerima bantuannya ada di Banten. Ya, penerimanya. Berarti izinnya tetap harus dari Menteri Sosial. Atau sama lintas kabupaten kota begitu. Misalkan lembaganya di Tangerang, tapi penerima bantuannya di Serang Kabupaten, dari gubernur, ya gitu. Jadi ada dua klausul ya. Pertama jangkauannya, kedua kedudukan secara hukum domisili si yayasan. Itu baru mengatur tentang siapa yang berwenang memberikan izin. Kalau proses izinnya seperti apa? Proses izinnya sama seperti yang undian. Proses izinnya kalau di tingkat provinsi maupun di tingkat kementerian atau nasional ya, izinnya melalui sistem. Semuanya sudah sistem, tidak berupa manual, harus ke Dinsos Provinsi, bawa map, bawa proposal, Pak kami mau izin. Enggak begitu.
negara hadir dengan proses mempermudah karena sudah layanan berbasis elektronik ya. Jadi cukup mengakses yang situs persis sama yang undian Sama tadi, ya? sama Baik. Si Peka Si Peka. yang dikelola oleh DPM PTSP Provinsi Banten. Dan kalau untuk nasional ditambah lagi aksesnya sama tadi simpbs.dbs.kemensos.go.id. Silakan daftarkan akunnya di situ. Nanti di situ ada form-form yang harus diisi, dilengkapi, diupload, dokumen administrasinya diupload yang lengkap. Ini prosesnya lebih mudah nih. Ya. Secara peraturan sih harusnya 7 hari kerja lah. Lebih mudah ya, 1 minggu atau 1 Iya, pekan. dengan ketentuan semuanya lengkap ya. Lengkap ini apa saja yang harus dilengkapi? Administrasinya lengkap. Ya, misalkan dia miliki Badan hukum. badan hukum. Karena yayasan harus berbadan hukum. Iya. Keduanya surat domisili atau NIB. Sekarang kan NIB ya. Punya nomor induk berusaha. Kedua ada pengurusnya, cukup KTP pengurusnya, ketua yayasannya. Upload. Sudah cukup NPWP dan itu di-upload, nanti kelengkapan selesai dan baru nanti upload juga namanya proposal program. Nah, proposal program ini kan harus ada sesuai. Program ini kan ada di klausul pengumpulan sumbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961. Ya, cukup tua juga ya. Undang-undangnya juga lumayan juga nih. Rada tua. Itu kan klausulnya ini hanya boleh untuk 5 bidang penggunaannya. Contohnya 5 bidang ini apa saja? Ya, pertama, pengumpulan sumbangan ini boleh digunakan untuk 1 bidang kesejahteraan sosial. Oke. Kedua adalah bidang kejasmanian, kerohanian. Ya. Ketiga, kesehatan, Oke. pendidikan, kebudayaan. Baik, ada 5 bidang tersebut Iya. dan khusus hanya 5 bidang ini. Kalau di Iya. luar bidang ini, Yang ditolak agama pasti. misalnya, agama berarti bisa sendiri ya? Jadi gini, keagamaan kejasmanian rohani sipil boleh, tapi ada klausul keagamaan itu yang tidak perlu berizin. Oh, agama Malah tidak perlu negara berizin. ada melonggarkan nih. Iya. Yang tidak berizin salah satunya itu keagamaan, tapi keagamaan terkait dengan kewajiban. Kalau di Muslim, saya Oke, contoh yang iya, Muslim, zakat. zakat Oke. ya, dibatasi zakat kan kewajiban itu, nggak perlu berizin. Baik. Kalau misalnya ada badan hukum yang dia memang badannya itu untuk melakukan donasi. Kita kenal banyak badan yang seperti itu. Nah, kalau melakukan seperti ini pengumpulan uang barang juga apakah juga harus dengan izin? Wajib. Walaupun sebenarnya dia juga seperti kayak badan amil zakat dan lain sebagainya. Oh beda, jadi gini harus kita bisa membedakan LAS, lembaga amil zakat. Iya. Berarti yang dikumpulkan izinnya kan terkait dengan zakat, sedekah, infak, ya kan? Itu terkait dari sana itu. Berarti dia harus menempuh izin di LAS, terkait LAS-nya tadi, ya, amil zakatnya tadi, sedekah, infak dan lain-lain tadi. Tapi ketika dia sudah lebih umum yang dikumpulkan sifatnya dan penggunaannya untuk 5 bidang, dia harus berizin juga ke Kementerian Sosial. Oh. Karena kita juga banyak kan melakukan donasi, misalnya donasi ke Palestina, itu kan salah satunya itu harus berizin. Berizin, Oh, bahkan berizin. itu lebih rigid izinnya nanti, karena ke luar negeri. Baik. Ya, harus ada izin juga dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri itu, klausulnya itu. Ya. Kalau selama ini di Provinsi Banten, untuk PUB sendiri, mungkin ke Pak Slamet, apakah banyak dilakukan oleh badan hukum Pak? Dalam setahun saja, kalau tadi kan UGB Bapak menyebut mungkin 50-an gitu. Kalau PUB mungkin Pak? Kalau menurut data ya itu kisaran di tahun sekarang di semester 1 itu baru kita kedetek datanya sekitar 10-an. Baru sedikit ya sebenarnya. Apakah sebenarnya banyak juga yang tidak berizin? Kita belum ini ya. Belum tahu. Di masyarakat seperti apa. Tapi data yang kita di database kita, organisasi lembaga kemasyarakatan itu sekitar kurang lebih 10 lah sampai dengan semester pertama bulan Juni, Januari, Juni itu sekitar 10. Oke. Memang rata-rata ini kebanyakan dari mereka pengumpulan untuk untuk santunan model Alfamart, Indomaret gitu kan, mereka ada kembalian
kita Bisa belanja. 200.000, Kita 200 belanja. rupiah, kalau 200.000 kegedean ya. Ya, 200 kita rupiah. belanja, Baik. ada kembalian 100 rupiah, 200 rupiah, 500 kan Boleh suka nanya tuh, didonasikan. suka nanya, Ya. boleh kasihkan, boleh. Tapi memang peruntukannya untuk itu biasanya sekarang itu untuk santunan anak yatim dan sebagainya. Dan itu harus berizin. Itu ya? harus berizin. Oke. PT Alparia Trijaya, Alfamart berizin terus. Ada juga mall-mall dan sebagainya. Itu sisa kembalian itu biasanya kalau ditanya, sumbangan itu wajib berizin. Baik. Dan harus melaporkan juga dari pengembalian itu dia sumbangan berapa itu balik. Udah dapat berapa kan seluruh Indonesia kan itu isinya dari Kemensos karena lintas provinsi, lintas kabupaten kota. Saya ke Pak Widi kembali. Pak, hasil dari pengumpulan PUB ini tentu juga dicatat juga dong oleh Dinsos. Nanti dikemanakannya ini seperti apa, Pak? Ya, tentunya di awal di proses izin tadi itu harus disebutkan Oke. sasaran penerima dari sumbangan atau donasi. Sasarannya itu siapa, di mana, dan kapan disalurkannya. Karena gini, sumbangan itu bukannya tanpa batas. Sumbangan ini dibatasi dan cukup singkat, negara ini membatasi 3 bulan. waktu proses sumbangan ini dikumpulkan. Hanya boleh 3 bulan dari izin terbit. 3 bulan saja. Hanya 3 bulan saja. 3 bulan saja diterbitkan izin terbit, 3 bulan berlangsung itu boleh mengumpulkan. Selesai 3 bulan, tutup, kasih waktu 1 bulan, salurkan. Dan itu diawasi menyalurkannya. Diawasin. Ketika Langsung dengan penyaluran- Dinsos. Bisa dengan Dinsos, dengan Kapolres setempat, atau bisa juga mengundang Kapolres. Gimana level cakupan dan sasarannya. Oke. Kalau misalkan lintas provinsi ya, provinsi yang dituju harus juga diikut tahu. Kemensos juga terutamanya ya. Oke. Dan diawasin. Baik, saya tahan dulu. Pak Slamet, dengan adanya izin yang harus dilakukan PUB ini kan sebenarnya untuk kepedulian terhadap sesama mungkin ya. Intinya seperti itu. Tapi tidakkah ini justru membuat rumit kelompok tertentu yang ingin mengumpulkan PUB ini? Kita tahan dulu, Pak. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa Banten TV, Anda masih menyaksikan dialog khusus bersama Dinsos Provinsi Banten terkait undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan juga barang di lingkup Provinsi Banten. Saya masih tentu bersama Pak Slamet dan juga Pak Widi. Pak, sebenarnya PUB ini kan memang untuk kepedulian terhadap sesama, tapi ini justru apakah tidak membuat rumit kelompok tertentu yang ingin mengumpulkan uang dan barang ini jika harus berizin seperti tadi? Baik, kalau menurut saya ya, kami yang keseharian memang ngurusin ini, saya kira tidak sulit. Baik. Mungkin juga masyarakat, kalaupun mereka sudah terbiasa, saya kira tidak sulit. Yang sulit itu awalnya saja, beranggapan sulit. Tapi setelah setelah mereka mengalami sendiri bagaimana mengajukan proses pengumpulan baik itu undian maupun PUB, akhirnya dia paham. Kemudian ya seterusnya mereka tidak mengalami kendala gitu. Artinya kalau di kami prinsipnya di Dinas Sosial Provinsi Banten, pendampingan untuk masyarakat, ya kelompok masyarakat yang ingin mengurus undian gratis berhadiah maupun pengumpulan uang dan barang, insya Allah standby Dinas Sosial Kabupaten Kota siap membantu masyarakat terkait dengan proses perizinan sumbangan maupun undian gratis berhadiah. Intinya saya kira mudah, kalau menurut saya sih mudah, hanya kelengkapan dokumen berkas ya, badan hukum dan sebagainya, dan surat permohonan kepada instansi berwenang, tergantung nanti cakupan PUB-nya dia akan dilakukan di mana, kabupaten, provinsi ataupun Kemensos, itu tinggal perusahaan membuat surat permohonan penerbitan izin pengumpulan uang dan barang. Dokumen permohonan kemudian dilampirkan dokumen-dokumen yang ada tadi, misalnya akta notaris dan sebagainya, itu KTP pengurus nanti yang akan terjun langsung untuk
kegiatan PUB ini itu diupload semua dalam sistem aplikasi SIM PPDBS ataupun SIPK yang dari Pemprov Banten, selesai. Sekali lagi, kalaupun ada masyarakat yang memang terkendala, Dinas Sosial Provinsi maupun Kabupaten Kota itu sangat terbuka lebar untuk kami ya membantu masyarakat dalam melaksanakan proses izin PUB tersebut. Baik. Mungkin itu. Pak, tidak banyak mungkin masyarakat yang tahu betul. tentang PUB yang harus berizin ini. Betul. Karena kita sebagai warga masyarakat kan kadang Betul. kepekaan sosialnya begitu tinggi. Betul. Pengen membantu sesama tapi atas Betul. nama pribadi Betul. mengumpulkan sumbangannya. Betul. Seperti apa mungkin pendampingan atau sosialisasi yang dilakukan dari Dinas Sosial Provinsi Banten agar masyarakat tuh mengetahui bahwa PUB ini memang harus berizin dan harus berbadan hukum? Baik. Fungsi sosialisasi ya terus kita lakukan terus menerus. Kita berjenjang ya dari Dinas Provinsi, Kabupaten Kota sampai dengan level masyarakat. Ada media yang memang kita gunakan ya untuk fungsi sosialisasi itu diantaranya melalui forum rapat. Forum rapat petugas undian gratis berhadiah dan pengumpulan barang seprovinsi Banten. Karena kalaupun kita langsung ke lokasi atau wilayah pemerintahan yang paling bawah sampai ke kelurahan maupun ke kecamatan, kita memang SDM terbatas ya. Yeah. Tapi istilahnya kita sosialisasi dengan mekanisme getok tular. Kita menularkan informasi terkait UGPUB ini ke kabupaten kota pun demikian, selanjutnya ke tingkat kecamatan dan sebagainya. Tapi memang kita rutin di setiap tahun itu untuk melalui forum rapat koordinasi dan sosialisasi yang melibatkan kabupaten kota itu kurang lebih sekitar dua kali dalam setahun. Dan kita juga ke depan berupaya terus untuk sosialisasi ini, selain forum kegiatan sosialisasi resmi yang mengundang kabupaten kota, kita juga seperti media ini Banten TV, terima kasih kita memberikan ruang untuk kita bersosialisasi. Kemudian juga ke depan juga kita akan terus sosialisasi masif ya melalui media-media elektronik lainnya. Insya Allah mudah-mudahan etikat kita untuk bagaimana masyarakat mengerti dan memahami terkait dengan UGB PUB ini berkontribusi ya peningkatan pengetahuan masyarakat bahwa UGB dan PUB itu memang harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Baik, saya ke Pak Widi kembali. Pak, jika badan hukum melakukan pengumpulan PUB ini untuk 5 bidang tadi yang disebutkan tapi tidak berizin, adakah sanksi juga untuk badan hukum tersebut? Tentu. Diatur juga di undang-undang bahwa peratur ini ada sanksi pidananya juga ya, karena ini undang-undang. Ada sanksi pidananya di Undang-Undang 1961 itu sama, kurungan juga 3 bulan ya kalau tidak salah, 1 tahun, kurungan 1 tahun. Jadi tapi pasti ada undang-undang lain menyertainya di undang-undang pidananya, masuk penipuan segala macam ya nanti. Jadi dihimbau untuk badan hukum ketika ingin melakukan sumbangan, ayo berizin dulu. Dan jika tadi Mbak Lilik sampaikan, jika tiap orang yang memiliki kesadaran ingin mengkampanyekan ya, menjadi influencer lah istilahnya kalau sekarang, influencer untuk mengumpulkan donasi, kalau dia bingung harus berizin sendiri gitu ya. Sekarang ini banyak kok media-media atau platform ya, platform yang sudah berizin ke pemerintah yang menyediakan ruang untuk berdonasi. Ya, ada platform seperti kitabisa.com. Dia ada platform yang itu sudah berizin dan mengasih ruang, tinggal kita mengkampanyekan donasi kita buat siapa, kapan, di mana. Nanti pakai platform itu kita tinggal mengkampanyekan. Nanti kumpulnya rekeningnya rekening kita bisa, dan kita bisa ambil untuk salurkan kemana. Itu lebih jelas dan sudah berizin. Nggak tahu kita harus ngurus sendiri kan, lebih ribet misalkan ya. Itu melalui media atau yang lainnya juga ada. Kalau di Kitabisa itu nasional di Jakarta itu. Kalau yang Banten kita punya Benih Baik. Benih Baik itu kebetulan berkantornya di Banten, di Kota Tangerang. Itu bisa juga platform kita ke Benih Baik, kita pakai jasa platformnya, kita kampanyekan
mau donasi buat apa? Misalkan ada di sekitar kita yang penderita kanker, kita mau donasi tuh atau mengkampanyekan, kita pakai aja platform itu, nggak usah ngurus sendiri kita izinnya, benih-benih sudah yang urus, kita tinggal mengkampanyekan. Pak, jika sudah terlanjur per orang tadi mengumpulkan uang dan juga barang atau sumbangan, adakah nanti mungkin pendampingan khusus dari Dinsos? Ya, dampingi tetap diarahkan harus berizin. Oke. Artinya nanti kalau dia tidak berizin, diarahkan ke yayasan penampung yang sudah berizin. Dia sudah memiliki izin untuk menyalurkan apa itu berizin sama. Berarti tidak bisa menyalurkan secara pribadi sendiri? Tidak boleh, karena dia harus mempertanggungjawabkan juga itu dana publik kan. Ya, seperti itu ya. Sudah ada contohnya. Baik, Sudah ada. luar biasa sekali hari ini kita sudah diberikan wawasan yang luar biasa, undian gratis berhadiah dan juga pengumpulan uang dan barang. Memang kedua ini harus berizin ya, baik perorangan ataupun juga badan hukum. Tapi yang pasti perorangan tidak boleh mengumpulkan, tapi harus berbadan hukum melalui yayasan atau yang lain sebagainya. Kita sudah berada di penghujung acara, kita minta closing statement dari bapak-bapak. Mungkin dimulai dari Pak Widi terlebih dahulu. Closing statementnya silakan Pak. Ya, closing statementnya cukup. Ini saya himbauan saja, atau ini sebenarnya larangan yang diatur oleh undang-undang. Harap bagi siapa saja untuk yang melakukan pengumpulan uang atau barang agar tidak mengganggu ketertiban umum. Yang pertama itu. Kedua, jangan juga ada unsur paksaan untuk mengumpulkan sumbangan, dan jangan sampai juga mengeksploitasi korban atau bahan dibagikan untuk mengambil rasa simpati dari si pendonatur. Dan juga jangan menggunakan rekening pribadi itu. Rekening pribadi dicantumkan untuk penampungan donasi, itu sangat dilarang, harus atas nama rekening yayasan. Terus yang terakhir adalah jangan juga menggabung sumbangan untuk bencana dengan rekening sumbangan di luar bencana, itu tidak boleh. Sumbangan bencana sendiri, non bencana sendiri. Kenapa? Nanti ada pembedanya. Kalau bencana itu 100% sumbangannya harus tersalurkan ke Bencana. korban bencana. Kalau di non bencana itu boleh 10% untuk dana operasional. Itu diatur, tadi belum dijelaskan ya, 10%. Diatur di undang-undang, itu ada PP Oke. PP 29/1980 yang mengatur 10% boleh digunakan untuk operasional. Dan sudah banyak contoh yayasan yang melanggar itu dan akhirnya terjadi masalah. Baik. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Widi. Silakan Pak Slamet closing statementnya. Baik, terima kasih sebagai closing statement di agenda dialog kali ini, dialog khusus kali ini. Kalau kami lebih ke bagaimana bahwa pelaksanaan UGB dan PB ini kita harus concern bersama untuk sama-sama mengawasi, Mbak Lili. Karena memang pemerintah sendiri mungkin itu karena keterbatasan SDM tidak mungkin bisa mengawasi keseluruhan, sehingga perlu pelibatan aktif semua masyarakat untuk mari sama-sama mengawasi, memonitor pelaksanaan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang. Dan tentunya kami juga berharap bahwa terlaksananya undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang ini semata-mata komitmennya yaitu untuk bagaimana mewujudkan masyarakat lebih sejahtera lagi. Baik. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Slamet dan juga Pak Widi atas waktunya sudah hadir di Banten TV. Dan pemirsa Banten TV, demikian tadi dialog khusus bersama Dinsos Provinsi Banten terkait syarat izin UGB dan juga PUB. Saya Lilik Huluwatunimah dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.